Assalamualaikum anak-anak. Wah, anak ibu hari ini terlihat cerah-cerah sekali. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, ibu meminta ketua kelas untuk menyiapkan doa terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk masa depan. Alhamdulillah sudah berdoa. Selanjutnya ibu akan mengabsen kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, si Dimas tidak hadir lagi. Wah, kenapa? Ada yang tahu kenapa Dimas tidak hadir? Sakit. Ada suratnya? Oh, sudah di meja ibu. Kalau begitu, selanjutnya ibu akan memberikan informasi terkait pelajaran kita hari ini, seperti tujuan kita belajar hari ini, terus alokasi waktu belajar kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks deskripsi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran, yaitu tentang struktur dan kebahasaan pada teks deskripsi. Nah, ada yang masih ingat pengertian dari teks deskripsi? Ayo, siapa yang mau tunjuk tangan? Deko, silakan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Deko. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan terperinci. Nah, selanjutnya ibu bertanya kembali. Siapa yang tahu ciri-ciri teks deskripsi? Ayo tunjuk tangan, jangan malu-malu. Silakan yang mau tunjuk tangan. Ini yang belakang nggak mau tunjuk tangan, atau yang depan? Atau yang samping? Oh iya, silakan Ayu mau tunjuk tangan. Jelaskan ke teman-temannya apa itu ciri-ciri teks deskripsi. Tepuk tangan untuk Ayu. Ya, benar sekali, mantap. Nah, selanjutnya ibu mau tanya, ada berapa jenis teks deskripsi? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Ada yang mau tunjuk tangan lagi? Iya, Aini yang belakang sendiri. Ayo, silakan Aini. Tepuk tangan untuk Aini. Jadi ada 2 jenis. Yang pertama, jenis berdasarkan cara mendeskripsikannya, dan jenis berdasarkan objeknya. Mantap sekali. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah diharapkan kalian setelah mengikuti pelajaran ibu hari ini, kalian mampu menentukan struktur-struktur pada teks deskripsi. Nah, ibu akan memberitahu alokasi waktu belajar kita hari ini. Seperti biasa, kita belajar selama 3 jam pelajaran. Nah, nanti di jam pertama kita akan sama-sama menonton video penjelasan tentang struktur teks deskripsi. Nah, ibu sudah menyiapkan videonya. Kemudian kita akan bahas bersama-sama. Lalu nanti di jam kedua ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, ibu sudah menyiapkan tugas juga untuk kalian nanti. Kemudian nanti tepat pergantian jam yang ketiga, ibu akan meminta kalian untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Seperti biasa, teman yang duduk harus memberikan tanggapan terhadap pekerjaan kelompok yang sedang presentasi. Sudah paham anak-anak? Nah, bisa dimulai ya semuanya. Tolong perhatikan videonya baik-baik ya. Ingat, perhatikan. Nah, materi apa yang akan kita bahas? Baik, langsung saja ya. Di video kali ini kita akan membahas struktur teks deskripsi. Selain membahas struktur teksnya, kita juga akan belajar menelaah struktur teks deskripsi ya. Jadi, buat kalian yang sedang mencari topik struktur teks deskripsi, simak video ini sampai selesai ya.
Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe. Setiap teks memiliki struktur yang khas. Struktur sebuah teks membedakan satu teks dengan teks yang lain. Struktur teks merupakan bagian-bagian teks. Struktur teks deskripsi terdiri dari 3. Nah, saya punya singkatan IDP. I merupakan bagian identifikasi. Identifikasi adalah bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Kemudian, D merupakan deskripsi. Deskripsi merupakan bagian yang berisi rincian atau penjelasan terperinci disertai gambaran yang jelas tentang objek. Dan yang terakhir adalah P. P merupakan penutup. Penutup adalah bagian yang berisi kesan umum atau biasanya berisi pendapat dari penulis tentang objek yang dideskripsikan. Nah, bagaimana? Sekarang sudah tahu belum struktur pada teks deskripsi? Tadi sudah disimak kan videonya? Nah, sekarang Ibu akan tes kepahaman kalian, apakah menyimak dengan baik atau tidak. Siapa yang mau tunjuk tangan untuk menjawab? Ada berapa struktur teks deskripsi? Ayo, siapa yang mau menjawab? Tunjuk tangan. Ayo tunjuk tangan, jangan malu. Tidak akan Ibu marahi kok kalau salah. Ayo. Kok nggak ada yang mau tunjuk tangan? Apa tadi tidak memperhatikan? Ayo, siapa mau tunjuk tangan? Kalau tidak ada yang mau tunjuk tangan, Ibu paksa nih. Ayo, siapa yang mau tunjuk tangan? Apa mau yang belakang sini ya? Ya sudah. Kun fayakun, Ibu paksa. Si Deko. Silakan Deko jawab struktur teks deskripsi. Tadi sudah dijelaskan di video. Hah? Tidak tahu? Aduh, ternyata Deko tidak tahu. Jadi Deko tidak memperhatikan ya tadi. Kalau begitu, siapa yang mau menjawab lagi? Kalau gitu sampingnya Deko. Si Aini, silakan Aini. Ya, tepuk tangan untuk Aini. Benar. Jadi, struktur teks deskripsi itu terbagi menjadi 3 bagian. Tadi ada singkatan namanya IDP. Ada identifikasi, ada definisi, dan ada penutup. Nah, yang pertama ada bagian identifikasi. Bagian identifikasi ini merupakan bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek. Ingat ya, kata kuncinya yaitu menjelaskan definisi atau identitas objek. Kalau bagian identifikasi itu adalah bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek. Nah, sekarang Ibu akan langsung memberikan contohnya. Perhatikan ya. Perhatikan, tidak ada yang tengok-tengok sana. Itu kenapa? Ayo perhatikan sekarang. Perhatikan ya. Contohnya seperti sekolah. Sekolah kita. Sekolah kita bernama misalnya begini. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Simpang Pematang. Sekolah saya terletak di Jalan Zainal Abidin nomor 37 Simpang Pematang, Mesuji. Nah, bagian tersebut itu merupakan identitas atau definisi objek. Definisi objek, definisi dari sekolah SMP Negeri 1 Simpang Pematang yang terletak di Jalan Zainal Abidin nomor 37 Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Nah, selanjutnya ada definisi. Nah, definisi ini adalah bagian yang menjelaskan
suatu objek secara terperinci. Bagian yang menjelaskan objek secara terperinci. Misalkan kita lanjutkan lagi tadi sekolah SMP Negeri 1 Simpang Pematang. Gedungnya berwarna hijau tinggi, memiliki gedung yang bertingkat. Kemudian di halaman sekolah terdapat banyak bunga-bunga. Nah, itu merupakan bagian definisi yang menjelaskan terperinci. Ada warna gedungnya, di depan tamannya tadi ada taman bunga. Seperti itu ya. Selanjutnya ada 3, penutup. Nah, penutup ini merupakan bagian kesan umum atau pendapat dari penulis. Misalnya, tadi menjelaskan SMP Negeri 1 Simpang Matang. Nah, pendapat penulisnya misalnya begini. Saya sangat senang bisa bersekolah di SMP Negeri 1 Simpang Pematang karena sekolahnya sangat indah dan bersih. Seperti itu. Nah, dari 3 struktur teks deskripsi ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ayo, siapa yang mau bertanya atau sudah jelas semuanya? Ini nggak ada yang mau tunjuk tangan, sudah jelas ya? Ya sudah. Nah, belnya juga sudah berbunyi. Selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil. Ibu akan meminta kalian membentuk kelompok 3 orang. Jadi masing-masing kelompok beranggotakan 3 orang. Ayo sekarang langsung pilih temannya, kemudian langsung duduk bersamaan. Ayo cepat-cepat, keburu waktunya habis. Kita harus dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, sekarang ibu akan membagikan tugasnya. Ayo ketua kelas tolong dibagikan ke teman-teman kelompoknya. Nah, coba dipahami ya anak-anak. Di situ sudah ibu jelaskan bagaimana tugas kalian. Tugasnya itu adalah kalian harus membuat teks deskripsi dengan menyertakan strukturnya dengan jelas. Misalnya, struktur bagian identifikasinya yang ini, definisinya yang ini, penutupnya yang ini. Seperti itu ya. Sudah jelas anak-anak? Kalau begitu silakan dikerjakan. Nanti saat bel berbunyi semuanya harus sudah selesai ya. Nah, sekarang sudah pukul 9:15. Sebentar lagi belnya akan berbunyi. Sekarang ibu minta perwakilan kelompok mana ini yang mau maju terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau maju? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Deko? Atau kelompoknya ini? Ya sudah, ibu tunjuk saja ya. Ada 6 kelompok. Nah, kalau begitu ibu minta dari kelompok terakhir terlebih dahulu. Kelompok 6 silakan maju. Silakan presentasikan tugasnya. Kemudian kelompok 5 sampai dengan 1 tolong perhatikan dan diharapkan nanti saat ada sesi memberikan tanggapan, wajib masing-masing memberikan tanggapannya ya. Ayo silakan kelompok 6. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Sekarang ibu minta kelompok 6 sudah mencatat tadi pendapat dari teman-temannya. Apakah dari kelompok 6 ini setuju dengan pendapat kelompok lain tadi? Seperti contohnya pendapat dari kelompok 5 tadi
Contohnya seperti tanggapan dari kelompok 5. Apakah kelompok 6 menyetujui atau menolak pendapat tersebut? Setuju? Baiklah. Selanjutnya kelompok 5 nanti selanjutnya. Nah, selanjutnya kelompok 5 nanti setelah kelompok 5 kelompok 4, 3, 2 dan 1 ya. Silakan kelompok 5 boleh maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 6 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, selanjutnya Ibu minta untuk kelompok 5 sampai dengan kelompok 1 untuk memberikan tanggapannya mengenai tadi teks deskripsi milik kelompok 6 tentang Pantai Pahawang. Nah, siapa yang memberikan tanggapan? Ayo. Wajib ya, setiap kelompok wajib memberikan tanggapannya. Silakan yang ingin memberikan tanggapan. Nanti jangan lupa ya untuk tulis kelompok 6 untuk mencatat pendapat dari temannya. Silakan kelompok 5 nih mau tunjuk tangan. Silakan siapa perwakilannya untuk memberikan tanggapannya, kemudian nanti tulis untuk mencatat ya. Tepuk tangan untuk pendapat dari Dimas, anggota kelompok 5. Memberikan pendapat bahwa di Pantai Pahawang itu biayanya cukup mahal karena perlu menyewa kapal untuk menyeberang ke tempat Pulau Pahawang tersebut. Sedangkan tadi kelompok 6 di bagian penutup menjelaskan bahwa di Pantai Pahawang sangat indah dan biayanya murah. Nah, menurut pendapat kelompok 5, biayanya itu tidak cukup murah karena ada biaya sewa kapal untuk ke Pulau Pahawang tersebut. Nah, apakah kelompok 6 setuju dengan pendapat Dimas yang dari kelompok 5? Ya, jadi benar. Kalau dipikir juga bisa, karena memang kalau kita mau ke Pulau Pahawang itu kita harus menyewa kapal untuk dapat sampai ke Pulau Pahawang. Jadi pendapat Dimas diterima ya. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi yang ingin memberikan tanggapan? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 6 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya dan untuk semua kelompok yang sudah menanggapi. Selanjutnya giliran kelompok 5, 4, 3, 2, 1. Dan seperti tadi cara kerjanya kelompok lain menanggapi ya. Ayo silakan kelompok 5 dan kelompok 6 boleh duduk dan tutup diskusinya. Kemudian kelompok 5 maju ke depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah semuanya sudah maju, semuanya sudah presentasi, semuanya sudah menanggapi dengan baik. Ibu sangat suka sekali dengan pekerjaan kalian hari ini. Sebentar lagi sepertinya akan bel istirahat. Jadi Ibu akan menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, Ibu ingin meminta perwakilan dari kalian untuk merangkum materi belajar kita hari ini tentang struktur teks deskripsi. Silakan siapa yang ingin tunjuk tangan? Boleh tunjuk tangan. Ayo. Oh, si Ayu. Ayu? Iya, silakan Ayu. Tepuk tangan untuk Ayu. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada identifikasi, kemudian ada definisi, dan yang ketiga ada penutup. Belnya sudah berbunyi. Kalau begitu Ibu akan tutup pelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf.
Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.